Tiongkok adalah negeri yang membentang luas, tempat keajaiban alam berpadu dengan warisan peradaban kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Di setiap sudut wilayahnya, pegunungan, sungai, kuil, dan kota-kota tua menyimpan kisah yang telah melintasi berbagai dinasti. Perjalanan kali ini akan membawa kita menjelajahi 10 destinasi paling menakjubkan di Tiongkok. Tempat keindahan alam dan sejarah berpadu menjadi satu. Kita akan menyusuri kota kuno Feng Huang yang damai, tempat sungai mengalir tenang di bawah rumah-rumah kayu berusia ratusan tahun. Kita juga akan menyaksikan kedahsyatan air terjun Hukou ketika Sungai Kuning menghantam bebatuan dengan kekuatan luar biasa hingga membentuk kabut yang berkilauan. Di pegunungan yang diselimuti hutan lebat, ribuan patung Buddha kuno berdiri sebagai saksi perjalanan spiritual selama berabad-abad. Setiap tempat memiliki kisahnya sendiri, menghadirkan pengalaman yang berbeda dan tak terlupakan. Mari memulai perjalanan menuju mahakarya terbesar Tiongkok. Nomor 10. Gunung Emei di Provinsi Sichuan, berdiri Gunung Emei, salah satu dari 4 gunung suci agama Buddha di Tiongkok. Dengan ketinggian sekitar 10.167 kaki atau lebih dari 3.000 meter, gunung ini bukan sekadar sebuah puncak, melainkan bentang alam luas yang terdiri atas hutan lebat, lembah berkabut, dan ribuan anak tangga batu yang mengarah menuju puncaknya. Kabut tebal hampir selalu menyelimuti lereng gunung, menciptakan suasana yang terasa begitu tenang sekaligus mistis. Di sepanjang jalur pendakian, kawanan monyet liar berkeliaran bebas, seolah merekalah penghuni sejati kawasan ini. Di antara lereng-lerengnya berdiri kuil Baoguo dan kuil Wanian, 2 pusat ziarah yang telah menjadi tujuan umat Buddha selama lebih dari 1000 tahun. Di tempat inilah batas antara alam dan keyakinan seakan menghilang. Sebagian peziarah memilih berjalan kaki menempuh seluruh jalur pendakian selama beberapa hari. Mereka singgah di kuil-kuil kecil dan kedai teh sederhana yang tersebar di sepanjang lereng gunung. Sementara itu, wisatawan lain menggunakan kereta gantung hingga mendekati puncak, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki demi menyaksikan momen matahari terbit. Saat cahaya pertama menembus lautan awan, puncak Gunung Emei berubah menjadi pemandangan yang terasa lebih menyerupai tempat suci daripada sekadar objek wisata. Nomor 9. Air terjun Hukou. Sebelum air terjun Hukou terlihat, suaranya sudah lebih dulu terdengar. Gemuruh rendah yang terus-menerus bergema memenuhi ngarai Sungai Kuning. Kemudian jurang terbuka, memperlihatkan air terjun selebar sekitar 98 kaki dengan tinggi sekitar 66 kaki. Disinilah seluruh aliran Sungai Kuning dipaksa melewati celah bebatuan yang sempit sebelum meledak menjadi semburan air dan kabut. Pada musim hujan, debit air meningkat drastis. Air berwarna coklat keemasan berubah menjadi dinding raksasa yang berputar dengan kekuatan luar biasa. Legenda masyarakat setempat menyebutkan bahwa air terjun Hukou merupakan tempat kelahiran dewa air yang dipercaya menguasai Sungai Kuning. Selama berabad-abad, para nelayan menggunakan keranjang anyaman untuk menangkap ikan mas langsung dari pusaran air di bawah air terjun, sebuah tradisi kuno yang masih dikenang hingga sekarang. Kabut air yang beterbangan mampu membasahi bebatuan bahkan dari kejauhan, sehingga hampir setiap pengunjung akan merasakan percikan air sebelum mencapai titik pengamatan. Saat musim dingin tiba, sebagian air terjun membeku membentuk tirai es bergerigi, sementara bagian tengahnya tetap mengalir deras. Perpaduan antara air yang mengalir dan es yang membeku menciptakan pemandangan yang tampak hampir surrealis. Nomor 8. Gunung Danxia. Sebagian besar pegunungan identik dengan warna hijau, tetapi Gunung Danxia menghadirkan panorama yang sama sekali berbeda. Terletak di Provinsi Guangdong, kawasan ini dipenuhi lapisan batu pasir merah yang terangkat membentuk lipatan, tebing, dan punggung bukit dengan warna-warna mencolok. Saat matahari terbit maupun terbenam, seluruh lanskap tampak bersinar seolah terbakar oleh cahaya. Keunikan geologi inilah yang membuat kawasan Danxia diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Namun, daya tarik Gunung Danxia tidak hanya berasal dari bentang alamnya. Menurut legenda setempat, para biksu pernah bermeditasi di tebing-tebing ini untuk mencari pencerahan. Bahkan hingga kini, sebagian orang mengaku masih dapat mendengar suara nyanyian samar ketika malam terang diterangi cahaya bulan. Saat berjalan di antara formasi batuan merah yang menjulang tinggi,
suasana mendadak terasa lebih sejuk dan sunyi. Sebagian pengunjung mengaku merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Pemandu lokal juga gemar menunjukkan batu-batu yang menyerupai kura-kura, gajah, hingga sosok raksasa yang sedang tertidur. Bukti bagaimana imajinasi manusia telah hidup berdampingan dengan lanskap ini selama ribuan tahun. Nomor 7. Gunung Tai. Selama lebih dari 2000 tahun, Gunung Tai menjadi tempat para kaisar Tiongkok melaksanakan upacara untuk menghormati langit. Dengan ketinggian lebih dari 5.000 kaki, gunung ini dipenuhi prasasti kuno yang diukir oleh para penguasa, penyair, dan cendekiawan dari berbagai dinasti. Saat matahari terbit, sinar keemasan menyapu lautan awan, sementara pohon-pohon pinus tua berdiri kokoh sebagai saksi perjalanan sejarah. Pemandangan inilah yang membuat Gunung Tai dipercaya sebagai penghubung antara bumi dan langit, serta menjadikannya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Hingga sekarang, lebih dari 6.000 anak tangga batu masih menghubungkan kaki gunung dengan puncaknya. Tangga-tangga tersebut telah dilalui oleh generasi demi generasi peziarah, pelajar, dan wisatawan yang mengejar matahari terbit yang sama seperti para kaisar berabad-abad silam. Di puncaknya berdiri gerbang selatan menuju surga, sebuah nama yang terdengar megah, namun menjadi sangat masuk akal ketika seseorang benar-benar tiba di sana. Nomor 6. Kota kuno Feng Huang. Di Provinsi Hunan berdiri kota kuno Feng Huang, sebuah kota yang seolah tidak berubah oleh waktu. Rumah-rumah kayu bertumpu di atas tepian sungai Tuo yang tenang. Jembatan-jembatan batu yang telah dilalui selama ratusan tahun masih menghubungkan jalan-jalan sempit yang berkelok. Pada siang hari, suasananya terasa damai. Namun ketika malam tiba dan lentera mulai menyala, pantulannya di permukaan sungai membuat seluruh kota tampak berkilauan. Feng Huang merupakan rumah bagi masyarakat etnis Tujia dan Miao. Tradisi mereka tetap hidup melalui makanan khas, festival budaya, serta berbagai kisah tentang dewa dan pahlawan yang diwariskan turun-temurun. Di sepanjang jalan, para pedagang menjual kue beras tumbuk, kain berwarna indigo, hingga mie pedas khas daerah tersebut. Naik ke salah satu menara penjaga tua saat matahari terbenam, dan pemandangan kota akan memperlihatkan alasan mengapa hampir setiap pengunjung spontan mengabadikannya dengan kamera. Keindahan Feng Huang tidak pernah terasa dibuat-buat. Kota ini memang telah indah jauh sebelum wisatawan datang mengenalnya. Nomor 5. Patung Buddha Raksasa Leshan. Di Provinsi Sichuan berdiri patung Buddha Raksasa Leshan, patung Buddha batu terbesar di dunia. Dipahat langsung pada tebing di pertemuan tiga sungai, patung ini memiliki tinggi sekitar 233 kaki. Skala sebenarnya baru benar-benar terasa ketika seseorang berdiri di dekat kakinya. Pembangunan patung ini dimulai lebih dari 1000 tahun lalu oleh seorang biksu bernama Haitong. Tujuannya sederhana namun mulia, yakni memohon agar Buddha melindungi para pelaut dengan menenangkan arus sungai yang terkenal berbahaya. Selama berabad-abad, patung tersebut tetap bertahan melewati pergantian dinasti, peperangan, hingga perubahan cuaca yang ekstrem. Sebuah tangga sempit memungkinkan pengunjung berjalan turun di sisi tebing, melewati telinga raksasa, dan kedua tangan Buddha yang terlipat. Di bawahnya, perahu-perahu wisata menyusuri sungai, memberikan sudut pandang berbeda yang memperlihatkan keseluruhan tebing beserta patung Buddha yang menghadap tenang ke arah aliran air. Nomor 4. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok merupakan salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Meski sering disebut dapat terlihat dari luar angkasa, anggapan tersebut sebenarnya lebih merupakan mitos daripada fakta. Pembangunannya dimulai pada masa dinasti Qin, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, kemudian terus diperluas oleh berbagai dinasti hingga mencapai panjang lebih dari 13.000 mil. Benteng raksasa ini membentang melintasi pegunungan, gurun, dan lembah. Sebagian telah dipugar dan ramai dikunjungi wisatawan, sementara bagian lain dibiarkan runtuh perlahan dan tertelan alam. Berdiri di atas tembok ini memberikan gambaran nyata mengenai besarnya skala proyek tersebut. Ribuan tentara, petani, dan tahanan dipaksa bekerja membangun tembok selama berabad-abad. Jejak perjuangan mereka masih dapat ditemukan melalui batu-batu yang tidak rata, menara pengawas yang lapuk, serta bagian-bagian tembok yang telah terkikis oleh waktu. Tembok besar
menjadi bukti bahwa ada proyek-proyek yang hanya dapat diselesaikan oleh banyak generasi. Nomor 3. Kota terlarang. Di pusat Beijing berdiri kota terlarang, kompleks Istana Kekaisaran yang selama berabad-abad menjadi kediaman para kaisar Tiongkok. Kompleks ini memiliki sekitar 9.000 ruangan dan menyimpan lebih dari 1 juta artefak bersejarah. Warna merah dan emas mendominasi bangunannya. Ukiran naga menghiasi tangga-tangga batu, sementara langit-langit dipenuhi lukisan yang menunjukkan kemegahan kekuasaan kekaisaran. Namun sesungguhnya, bangunan itu sendiri merupakan artefak terbesar yang dimiliki tempat ini. Semakin jauh melangkah melewati halaman-halamannya, keramaian perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah batu-batu tua yang telah dipijak selama ratusan tahun dan deretan atap berlapis genteng emas yang memantulkan cahaya matahari. Setiap gerbang yang kini dapat dilewati wisatawan dahulu hanya boleh dilintasi oleh orang-orang tertentu. Karena itu, berjalan di dalam kompleks ini menghadirkan pengalaman yang terasa begitu istimewa. Nomor 2. Danau Qinghai. Di Provinsi Qinghai, terbentang danau terbesar di seluruh Tiongkok. Danau Qinghai berada pada ketinggian lebih dari 10.500 kaki di atas permukaan laut dan dikelilingi pegunungan yang luas. Setiap bulan Juli, hamparan bunga ripsid berwarna kuning bermekaran di sepanjang tepian danau, menciptakan kontras yang memukau dengan birunya air. Ribuan burung migran datang bersarang setiap tahun, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu suaka burung terpenting di wilayah tersebut. Dalam legenda Tibet, Danau Qinghai dipercaya sebagai tempat berdiam roh-roh pelindung. Berdiri di tepinya sambil memandang air yang membentang hingga cakrawala membuat kisah itu terasa begitu mudah dipercaya. Penduduk setempat masih menunggang kuda melintasi padang rumput menuju tepian danau. Sementara itu, jalur yang mengelilinginya menjadi rute favorit para pesepeda yang melintasi kawanan yak, bendera doa Tibet yang berkibar, dan bentangan langit tanpa batas. Nomor 1. Istana Potala. Di puncak daftar ini berdiri Istana Potala di Lhasa. Bangunan megah yang dahulu menjadi kediaman Dalai Lama ini tampak seolah tumbuh langsung dari lereng gunung, berdiri pada ketinggian sekitar 12.139 kaki di atas permukaan laut. Istana ini mendominasi lanskap kota Lhasa. Di dalamnya terdapat lorong-lorong sempit yang menghubungkan mural kuno, stupa emas, serta kapel-kapel yang hanya diterangi cahaya lampu mentega. Seluruh ruangannya memancarkan suasana spiritual yang telah bertahan selama berabad-abad. Menurut legenda, pembangunan istana ini dipandu oleh para dewa. Dari jalan-jalan kota Lhasa, warna Istana Potala terus berubah mengikuti cahaya matahari. Pada siang hari tampak putih menyilaukan, sedangkan saat senja berubah menjadi keemasan dengan siluet 13 lantai yang telah mengawasi kota selama lebih dari 300 tahun. Setelah menjelajahi seluruh destinasi ini, satu hal menjadi semakin jelas. Di Tiongkok, alam dan warisan spiritual bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya saling membentuk, menciptakan lanskap yang bukan hanya memukau secara visual, tetapi juga menyimpan sejarah, keyakinan, dan peradaban yang terus hidup hingga hari ini. Dari puncak gunung yang diselimuti awan hingga istana yang menjulang di atap dunia, Tiongkok memperlihatkan bagaimana alam, sejarah, dan peradaban dapat menyatu membentuk warisan yang luar biasa. Namun, di balik semua kemegahan itu, tersisa satu pertanyaan yang paling menarik. Apakah keajaiban terbesar Tiongkok sebenarnya terletak pada lanskapnya yang spektakuler atau pada kemampuannya menjaga warisan ribuan tahun tetap hidup hingga hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang keajaiban alam, warisan budaya, dan destinasi luar biasa dari berbagai penjuru Tiongkok. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.